A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan cara penyelesaian dari contoh 5.1 pada buku studi 3. Dan sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan saya Rahmat Hidayat dengan NIM 251101053. Perkenalkan, saya Reski Salsabila dengan NIM 251101060. Perkenalkan, nama saya Novel Sueka dengan NIM 251101071. Selanjutnya izinkan kami untuk menjelaskan contoh penyelesaiannya. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan cara menghitung reaksi perletakan yang ada pada contoh soal 51. Nah, gambarnya seperti ini. Ini merupakan soal balok jepit beban terpusat. Nah, kita asumsikan gambarnya seperti yang ada pada gambar di bawah. Seperti yang kita ketahui bahwa balok jepit itu memiliki 3 gaya. Yang pertama itu ada gaya horizontal yang kita notasikan di sini sebagai HA, dan beban vertikal yang kita notasikan di sini sebagai FA, dan juga momennya itu kita notasikan sebagai MA. Dan karena dia bebannya itu miring, maka kita asumsikan terhadap sumbu Y dan juga sumbu X yang kita notasikan di sini sebagai PH dan juga PV. Sebelum kita menghitung reaksi perletakannya, kita sebelumnya akan mencari nilai dari PV dan juga PH-nya. Yang pertama yaitu PV-nya sama dengan P sin. Kenapa dia sin? Karena dia menjauhi sudut. Nah, nilai dari P-nya itu adalah 2 akar 2. Dan nilai dari sin 45 derajat itu 1/2 akar 2. Nah, kita jumlahkan 2 akar 2 itu nilainya 1. 1/2 akar 2 itu nilainya 2 sama dengan 2. Nah, sekarang kita akan mencari nilai pH-nya. P cos 45 derajat. Kenapa di sini cos? Karena dia itu menghimpit sudutnya. Kita operasikan lagi, nilai P-nya itu sudah diketahui di sini, jadi kita langsung tuliskan 2 akar 2. Nilai cos 45 derajat itu sama dengan nilai sin 45 derajat, yaitu 1/2 akar 2. Nah, nilai dari 2 akar 2 itu 1, dan nilai dari 1/2 akar 2 itu adalah 2 sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita akan menghitung reaksi perletakannya. Yang pertama kita ingin mencari reaksi horizontalnya, yaitu gaya-gaya yang ada pada arah horizontal. Nah, kita lihat gaya yang ada pada arah horizontal yang itu ada HA dan juga PH. HA dan juga PH. Dan karena dia mengarah ke sebelah kiri, maka kita tulis minus PH. Nah, karena ini tidak ada nilai HA-nya toh, langsung saja kita operasikan begini. Dan nilai PH-nya itu sama dengan 2. Jadi kita langsung saja meneruskan menjadi positif 2. Selanjutnya kita akan mencari
nilai dari sigma vertikal. Nah, kita lihat lagi gaya-gaya apa saja yang ada pada arah vertikal. Nah, di sini ada gaya vertikal FA ke atas, jadi dia bernilai positif. Jadi kita tidak usah tulis positifnya. FA dan juga PV karena dia mengarah ke bawah, jadi dia minus. Nah, langsung saja kita kasih masuk karena di sini tidak ada nilai FA-nya, jadi kita langsung tuliskan begini. Nilai dari PV-nya itu 2. Nah, seperti tadi. Nah, kita pindah ruaskan jadi nah, selanjutnya kita akan mencari reaksi momennya. Sigma M sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini momennya itu berlawanan arah jarumnya, maka dia di situ minus. Dan juga di sini ada FA yang mengarah ke atas, jadi dia positif. Dan juga di sini ada L. Kita perhatikan nilainya, jadi nilai dari FA-nya itu 2. Dan juga nilai L-nya itu 10. Jadi min MA tambah 2 kali 10 itu 20. Nah, kita pindah ruaskan 20-nya ke sini, jadi dia minus. Terus minus ketemu minus itu jadinya MA sama dengan positif 20. Selanjutnya saya akan menjelaskan gaya-gaya dalam terhadap titik A ke titik B. Di sini 0 kurang dari X dan X kurang dari L. Nah, bisa lihat di sini gaya HA sama dengan 2, gaya momen A sama dengan 20 dan VA sama dengan 2. Pertama kita akan menentukan gaya normalnya. Kenapa di sini gaya normalnya NAB sama dengan HA? Karena gaya normal itu sudah termasuk dalam gaya-gaya atau gaya horizontal. Nah, jadi otomatis di sini nilai gaya normalnya yaitu 2 karena nilai HA-nya juga 2. Nah, selanjutnya itu pada gaya geser di sini QAB sama dengan VA dan nilai VA di situ juga sama dengan 2. Jadi kita masukkan saja. Jadi nilai pada gaya geser yaitu juga 2. Nah, untuk mencari momen lentur kita pakai rumus MX kurang MX sama dengan minus MA. Kenapa di sini minus? Karena di sini MA-nya tidak searah dengan jarum jam. Nah, di sini tambah VA. Kenapa VA? Karena di sini VA-nya karena di sini VA-nya itu mengarah ke atas, jadi otomatis di situ plus dan kali X. Kita kasih masuk minus 20 tambah 2 kali X. Nah, kita asumsikan di sini X-nya yaitu sama dengan 0 karena kita mulai pada titik A. Jadi di sini M0 sama dengan minus 20 tambah 2 kali 0. Di sini sama dengan minus 20 tambah 0, hasilnya minus 20. Nah, kemudian kita asumsikan lagi di sini nilai X-nya sama dengan 0 dikarenakan kita berjalan terhadap titik A ke titik B. Jadi di sini kita tulis saja yaitu minus 20 tambah 2 dikali 0 dikali 10. Nah, jadi di situ hasilnya itu minus 20 tambah 20 sama dengan 0. Jadi hasil pada momen lenturnya itu M0 sama dengan minus 20 dan M10-nya sama dengan 0. Menjelaskan contoh diagram gaya-gaya dalam. Yang pertama itu gaya normal. Kita buat dulu garis netralnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita lihat nilai gaya normalnya itu 2. Kenapa? Plus karena naik ke atas. Kita asumsikan naik 2 balok. Kita lanjut gambar kedua itu gaya geser. Kita lihat nilainya itu 2. Seperti gambar pertama itu gaya normalnya. Kita asumsikan naik 2 balok. Selanjutnya itu momen lenturnya M0 sama dengan min 20. Kenapa min 20 naik ke atas? Karena momen lenturnya itu sama dengan min.
Selanjutnya itu N10 sama dengan 0. Kan kita langsung kasih turun sejajar dengan garis netralnya. Audio Jungle.